Shalom jemaat terkasih, marilah sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis tanggal 7 Desember 2003 ini diambil dari kitab Yehezkel pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara jemaat Tuhan, apakah kita sudah adil saat kita membagikan sesuatu kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah benar-benar adil dalam memutuskan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak? Sebab kalau kita sudah adil dalam memutuskan sesuatu, pastilah kita telah berlandaskan kebenaran dan sesungguhnya. Kalau kita tidak benar, pasti kita tidak akan adil dalam memutuskan segala sesuatu. Terkadang pemerintah pun kita merasa tidak adil dalam membagi pembangunan di negeri ini. Banyak oknum-oknum di lapangan yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi sebagai penegak keadilan dan kebenaran, justru sebaliknya. Ada banyak ketidakadilan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dalam beberapa kesempatan mungkin sebagian dari kita pernah merasa diperlakukan secara tidak adil. Entah oleh pemimpin, orang tua, sahabat, atau oleh orang-orang lain di sekitar kita. Saat itu mungkin kita merasa marah, kecewa, dan berharap keadilan dinyatakan. Perlakuan tidak adil paling sering kita alami dalam dunia kerja, di mana orang-orang di sekitar kita merasa paling hebat, suka menjelekkan orang lain agar kita menjadi pusat perhatian karyawan lainnya. Terkadang perlakuan tidak adil ini membuat kita jadi tak nyaman dalam bekerja. Dalam beberapa kasus kehidupan yang kita jalani, mungkin kita pernah juga berlaku tidak adil dan menuduh Allah tidak adil dan tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan kita. Kita mungkin merasa telah hidup seturut dengan firman Allah, tetapi berbagai hal buruk justru menimpa kita. Dalam menjalani hidup kita sering merasa kecewa dan tidak tentu arah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu adil dan akan menyatakan keadilannya pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 18 dituliskan, atas kehendaknya sendiri ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Dalam Mazmur 11 ayat 4-7 dikatakan, Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan orang yang tulus dan memandang wajahnya. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Bertindak benar belum tentu adil. Akan tetapi ketika kita berlaku adil dalam berbuat sesuatu yang berhubungan dengan banyak orang, sudah tentu kita menerapkan kebenaran dalam perilaku kita. Benar dan adil adalah perilaku yang sangat sulit diterapkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi apabila kita benar-benar berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka kita akan berlaku adil dan benar dalam menjalani hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih dan juga yang maha adil. Engkau adil dalam melakukan tindakan-Mu Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak merasakannya karena kami terlalu menonjolkan ego dan keinginan kami, tidak melihat keinginan Tuhan.
Dan apabila Tuhan kami sedang menghadapi ketidakadilan, tolonglah kami dan selamatkanlah kami. Kami tahu Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang teraniaya. Bantu tolonglah kami Tuhan dalam menghadapi manakala ada ketidakadilan. Mampukan kami untuk berpikir bijaksana dan semakin matang dalam bertindak dan berbuat. Biarlah kami Tuhan dengan pertolongan Tuhan akan menerima keadilan yang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.